Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. As-salatu wassalamu ala habibinal mustafa wa khatamil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami banggakan, Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam, panduan utama sekaligus pedoman di dalam kehidupan umat Islam. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril sebagai pelengkap dari kitab-kitab suci sebelumnya. Sebagaimana pengertian Al-Quran dalam sebuah ta'arif yang berbunyi, huwa kalamullahul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati ruhul amin. Oleh karena itu, wajib kepada kita untuk mempelajari dan senantiasa membaca Al-Quran. Demikian, pengajaran Al-Quran mengalami transformasi yang sangat besar. Dengan berkembangnya teknologi digital saat ini telah membawa perubahan dalam cara studi Al-Quran. Teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Saat ini kita sedang menggunakan teknologi berupa handphone, laptop, dan internet. Dengan adanya berbagai perangkat dan platform digital yang memungkinkan akses lebih mudah, penelitian yang lebih mendalam, dan diseminasi informasi yang lebih cepat. Tapi hadirin, perlu diingat bahwa kita sebagai umat muslim jangan sampai diperbudak oleh teknologi. Namun sebaliknya, kitalah yang seharusnya menguasai dan ahli di bidang teknologi. Mengingat betapa pentingnya hal tersebut, maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Pengajaran Al-Quran berbasis digital. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, kasihanilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin, petunjuk dan cahaya dalam kehidupan. Ya Allah, ingatkan kami dari segala perkara yang kami lupa, dan ajari kami ya Allah dari perkara yang
kami tidak bisa. Dengan landasan Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Hadirin rahimakumullah, di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan wahyu berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara jelas, dan Allah memperingatkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mengakui nikmatnya dengan cara mengingat dan bersyukur kepadanya. Al-Quran juga mengajarkan tentang keburukan akhlak, kotornya jiwa, serta mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju dunia yang terang benderang, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada mereka apa yang tidak mereka ketahui. Berkat risalah Rasulullah, mereka berhasil pindah ke derajat para wali dan tingkat para ulama. Oleh karena itu, Allah telah menghimbau kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mengakui nikmatnya dengan cara mengingat dan bersyukur kepadanya. Demikian penting bagi kita untuk mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, sebagaimana Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadirin, menurut kitab Ta'limut Ta'alim menjelaskan bahwa salah satu syarat menuntut ilmu itu adalah wa irsyadi ustadin, yang artinya
petunjuk atau arahan dari seorang guru. Maksudnya adalah di dalam kita menuntut ilmu harus dengan bimbingan dari seorang guru. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan stimulus terhadap para pembelajar Al-Quran melalui firman-Nya, seperti yang ada dalam surah Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah telah memberikan kemudahan di dalam mempelajari Al-Quran. Demikian, dengan berkembangnya teknologi digital saat ini, terdapat akses yang lebih mudah untuk umat muslim di seluruh dunia dengan menghadirkan Al-Quran dalam bentuk digital, seperti e-Al-Quran, aplikasi ponsel cerdas, fitur-fitur seperti bacaan audio, tajwid yang interaktif, serta pelacakan kemajuan menghafal telah meningkatkan efek dalam belajar Al-Quran. Hal ini memudahkan para guru dalam menyampaikan materi, sehingga para murid bisa dengan menyerap materi pembelajaran Al-Quran yang lebih utuh. Tapi yang terjadi saat ini, hadirin, orang lebih betah seharian dengan internet daripada membaca Al-Quran 10 menit saja. Orang lebih tahan di depan handphone seharian dibandingkan mengikuti pengajian Al-Quran. Hadirin, perkembangan Al-Quran digital justru malah membuat kurangnya masyarakat yang biasa mengikuti pengajian di majelis-majelis ta'lim kini mulai meminim. Dengan berkurangnya kajian kitab kuning hingga tebal, kurangnya interaksi antara seorang guru dengan muridnya, bahkan yang lebih memilukannya lagi, hadirin, masyarakat kebanyakan memilih membaca Al-Quran melalui handphone dibandingkan membaca langsung melalui kitab suci Al-Quran. Jelas hal ini membuat rasa keprihatinan para ulama dengan teganya masyarakat yang melupakan kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mencintai dan meyakini Al-Quran, karena yang meragukan Al-Quran hanya ada pada diri orang-orang kafir. Sebagaimana yang terukir indah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 23. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, di dalam tafsir jalan lain menjelaskan bahwa ayat tadi menceritakan tentang orang-orang kafir Mekah yang membangkang dan meragukan terhadap Al-Quran.
Kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang kafir untuk membuat satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Lalu Allah memerintahkan kepada mereka untuk mendatangkan saksi bahwa yang mereka datangkan itu layaknya Al-Quran. Tapi hadirin, jangankan membuat satu surah saja, bahwa saat ini di negeri kita Indonesia terdapat kasus Ade Armando yang dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Johan Khan atas tuduhan penistaan kitab suci Al-Quran dengan memakai gaya bahasa kebudayaan yang mengatakan bahwa Allah bukanlah orang Arab, melainkan Allah senang jika ayat-ayatnya dibaca dengan gaya bahasa Minang, Ambon hingga Cina. Sungguh hal ini sangat menyayat hati para kaum muslimin. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperkuat keimanan terhadap kitab suci Al-Quran dan harus tetap menjaga keautentikannya serta tetap menjaga privasi dan data keamanan pribadi saat sedang menggunakan platform online digital. Dalam era digital saat ini, teknologi juga memungkinkan pembelajaran dalam jarak jauh. Sebagai contoh, mari kita tengok peristiwa 2 tahun yang lalu. Dengan adanya wabah penyakit virus COVID-19, para pelajar dapat mengakses pembelajaran dan berinteraksi dengan seorang guru melalui platform online. Begitu juga hadirin, para pekerja dapat menggunakan metode work from home. Hadirin, pengajaran Al-Quran harus dibuat indah dan menggugah, namun tetap berfaedah. Pengajaran Al-Quran juga harus dibuat unik, asyik dan menarik, sehingga anak-anak yang kecanduan main game lebih memilih mendengarkan tilawah. Mak-mak yang biasa mencari berita artis idaman beralih ke tayangan pengajian. Anak-anak muda yang biasa asyik mendengarkan lagu beralih menuntut ilmu. Hadirin, dengan adanya manfaat teknologi digital dapat memajukan kehidupan manusia dalam mengelola konten-konten studi Al-Quran. Sebagaimana yang terukir indah dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. Sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar,
Maha benar Allah nan Maha Agung. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, dari ayat tadi menjelaskan bahwa Allah telah menyampaikan keagungan Al-Quran dalam memajukan kehidupan manusia. Sungguh kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan petunjuk yang baik dan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Izinkan kami menyampaikan sebuah lagu yang dikarang oleh Ustadz Muhammad Firdaus Sahidin yang berjudul Nur Al-Quran. Andai gundah gulana resah gelisah jiwa, tetaplah firman yang maha sempurna. Huwal kitab wan nur, huwat tanzilu war ruh, huwal kalamu wa dhikru wa shifa. Al-Quran, 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 petunjuk manusia. Demikian hadirin, syarahan ini dapat kami simpulkan. Yang pertama, menumbuhkan pengajaran Al-Quran dari era tradisional ke era digital. Yang kedua, metode pengajaran Al-Quran upayakan enak dibaca, nyaman dicerna, dan jadi pengetahuan yang luar biasa. Dan yang ketiga, upayakan berdebat dengan mengusung kemuliaan, berargumen untuk kesahajaan, serta selalu mencari solusi untuk seluruh kebaikan, sehingga pemahaman dan penggunaan studi Al-Quran di era digital dapat menjadi sarana berharga dalam memahami kitab suci Al-Quran. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.